Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di obrolan Kibo guys. Kali ini kita bakal nyeritain kisah percintaan seseorang guys. Ini dari mbaknya, makasih ya sebelumnya udah mau speak up gitu. Dan langsung kita mulai langsung ke ceritanya guys. Hai, nama aku Vira. Jadi aku kenal Mas X di tahun 2020. Aku kenal dia dari temen sekolah aku. First time, aku nggak tahu kalau kami beda agama. Sebego itu aku bisa sampai nggak tahu. Di awal buat dia dapetin aku effortnya gede banget ya, namanya cowok kayak gitu lah mbak. Dan dia datang pas aku lagi down banget. Ya tahu dia berarti ya gitu sih. Bisa pas gitu ya waktunya. Dia ngechat aku kan, lama kelamaan deket di situ. Aku tahu kami beda, tapi karena aku yang bodoh ini udah terlanjur nyaman, jadi aku nggak permasalahin kami yang beda. Karena aku suka nyari penyakit juga sih anaknya. Bisa mau berapa bulan kami pacaran, dia masih normal kayak cowok lain yang manis banget, effortnya nggak ada habisnya, parah sih dia buat aku ngerasa only di hidup dia, anjay. Ini modus sih. Dan ternyata aku cewek pertama yang dia pacarin, nggak percaya. Dan pas hubungan kami sebulan, dia ngenalin aku ke keluarganya. Singkat cerita, hubungan kami udah 3 bulan. Udah mulai ngerasa nih perubahan sikap dari Mas X. Oke guys, jadi gini ya. Kalau misalnya nih, ini Mimin kasih tips nih, atau Mimin kasih tahu nih kan. Kalau misalnya kita deket sama orang, mau kalian cowok atau cewek, kalian tuh cara tahu sikap dia tuh tunggu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kenapa? Karena gini ya, manusia itu keluar sifat asli itu tunggu 3 bulan sampai 4 bulan guys. Ya pokoknya kalian tuh kalau dekat sama cowok atau cewek, ya kalian tunggu aja 4 bulan, 5 bulan, kalian tengoklah perubahan dia dari pertama awal sampai 5 bulan ke depan. Pasti itu beda banget. Lanjut. Maybe di bulan Oktober 2020 kami berantem hebat dan dia marah yang semarah-marahnya. Pagi dia ngajak aku keluar karena alasan disuruh mamanya buat beli sarapan. Aku yain kan. Nah pas aku sama dia udah ketemu, udah di atas kereta dam gitu kan, dia ngeludahin muka aku anjir, nih cowok gerem aku sumpah. Aku kaget dong, aku terdiam langsung nangis. Kalau nggak salah dari malam kami emang udah berantem. Aku yang bodoh ini, yang malang ini nggak bisa marah, cuma nangis. Astaga mbak, sepanjang perjalanan dia selalu ngikut perutku, anjir. Pahaku kalau aku ngomong, aku bener-bener marah semarah-marahnya. Kayak orang yang kesetanan gitu. Maaf ya ngomongnya gitu, emang seperti itu yang aku alami. Nah singkatnya, kami berhenti di tempat sarapan buat ngomongin hal apa yang salah dan kenapa. Pas ngomong dan aku nangis, aku diselomot bara rokok. Tahu lah Min yang masih hidup itu. Jadi gini guys, buat kalian yang nggak paham, ini kan api rokok yang masih hidup, ya dicucuk gitu ke tangan dia. Kan gila nih cowok, gerem gak aku sumpah. Ya tanganku diselomotinnya, disuruh aku ngaku hal yang sama sekali nggak pernah aku lakuin. Beribu kali aku ngomong, dia nggak percaya. Dia tetap kekeh kalau aku yang salah, padahal sama sekali nggak. Dan akhirnya aku capek, aku yain aja apa yang dibilang sama dia. Karena capek Min, jujur gak dipercaya sama sekali. Aku disuruh ngaku hal yang gak pernah aku lakuin. Sumpah sakit kali rasanya kalau diingat. WKWK, bekas cubitan di tanganku, bekas dia nyikut pahaku, semua berbekas biru gila sih. Dan berapa hari berikutnya kami jumpa dan dia lihat bekas biru di tanganku. Dia tanya kenapa. Aku jawab karena kemarin itu tahu Min, apa kata dia? Mana mungkin kau tambah-tambahin itu. Kan supaya biru, supaya aku kasihan sama kau. Haha, anjing banget kan. Apa sih ini cowok, sumpah gerem. Sorry ya guys.
itu masih awal kami pacaran ya Min, udah kayak gitu. Aku kayak udah maklum aja, first time dia pacaran nggak bisa ngargain cewek, mungkin gitu yang aku coba berpikir positif. Terus nah kan makin lama hubungan kami makin toksik, juga sikap dia toksik banget. Aku sering dipukulin, ditunjangin, dijambak, dicubit sama dia cuman karena hal sepele Min. Gila nih cowok nih. Gerem kalau aku sumpah guys. Hal sepele itu dia kalah main ML, emosi lampiasan ke aku dengan cara kasar. Aku dipukul, aku nggak balas chat 5 menit aja aku dimaki semua, dia nyebutin aku sering dibilang lonte lah, bla 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 segala macem lah. Haha, sakit banget ya kalau diingat. Aku nggak boleh main sama temanku baik itu cewek maupun cowok, nggak boleh main sama sekali, nggak boleh. Hampir setahun hubungan kami masalahnya cuman muncul karena dia selingkuh. Haha. Jadi guys, buat kalian nih, para betina-betina, kalau misalnya kalian tuh deket sama cowok, dicari tahu dulu ya, oke? Jangan sampai kayak kejadian kakak ini, sumpah sedih banget. Oh ya, sebelum dia selingkuh, dia bilang ke aku dulu, aku mau selingkuh, boleh nggak? Gila nih, gila. Kau milih aku selingkuh atau aku tinggalin? Aku masih mau kau syukur. Aku mau sama kau karena kasihan nengok kau WKWK gitu katanya. Dan bodohnya aku Min, aku yain aja. Aku bolehin dia selingkuh padahal dia udah bilang mau sama aku karena kasihan WKWK. Dia nggak pernah ngasih tahu selingkuhannya dia itu siapa. Tapi akhirnya aku tahu sendiri selingkuh itu yang seagama dengan dia. Di situ langsung minder dong. Aku kayak dia lebih pantas sama Mas X daripada aku. Tapi aku nggak mau tetap ninggalin X setelah ketahuan selingkuh. Dia cerita semua ke aku apa yang pernah dia lakuin sama selingkuhannya. Mereka tahu kan Min rasa gimana. Tanpa aku bilang gimana sih guys. Kalian punya pacar, terus pacar kalian tuh selingkuh, izin gitu. Aku selingkuh ya. Kalau misalnya aku nggak terima ya kita putus. Aku nerima, aku cuman kasihan gitu. Gila nih. Siapa itu dia cerita masalah selingkuhannya sama kalian gitu. Gila nih cewek. Sumpah buat mbaknya nih, kamu nih ya gimana ya? Kamu nih gila sih. Kenapa kamu masih bertahan gitu? Ya Mimin paham sih. Terkadang gini ya. Orang yang gini ya, kebanyakan orang nih kalau misalnya di hubungan kayak ini yang Mimin pelajarin gitu kan, ya ini pun fakta juga sih karena Mimin nengok ke sekeliling Mimin juga kan. Kalau misalnya orang dari dia kurang kasih sayang dari keluarga dia, dari teman-teman dia, ketika dia nemu cowok atau pasangan dia yang betul-betul nyayangin dia pertamanya, dia bakal bodoh sih, kayak dia bakal nurut sih. Itu fakta sih. Kalau misalnya salah, mohon maaf ya, itu menurut opini Mimin gitu. Oke, kita lanjut guys. Dan dia bilang gini, aku selingkuh karena kau juga, dan aku juga belum tahu pernah ngerasain pengen nikmatin masa muda aku dengan bebas. Nggak kayak gitu bang, aku emang kayak gini kalau kau mau sama aku, kau terima aku apa adanya. Apa sih nggak kayak gitu? Anjing. Padahal Min dia sering nuntut aku itu, kayak sering bilang kok gemuk napa dikit jelek kali kau, intinya aku harus ini itu, harus ngikutin semua yang dia mau biar jadi cewek idamannya. Permasalahannya sama satu cewek udah selesai, aku terima, aku maafin karena salah aku juga dari awal ngasih izin ke dia. Setelah itu masalahnya terus berlanjut. Tiap hari kami berantem, tiap hari dia selalu minta putus, tiap hari main, ada aja yang diributin sama dia. Dan tiap hari juga aku nangis karena aku ngerasa nggak baik aja. Selera makanku hilang, badanku kurus, pikiranku kacau. Aku bener-bener kayak orang gila waktu sama dia. Aku berpikir buat ninggalin dia, tapi sama dia sakit, nggak sama dia lebih sakit. Aku selalu berpikir gitu. Bodoh kan? Nggak bodoh sih ya, emang kalau orang udah nemu rumah itu nyakitin, dia bertahan.
fakta. Oke, kita lanjut guys. 8 bulan kami pacaran, dia balik berulah lagi, dia selingkuh lagi. Ini tadi dia selingkuh pertama ya guys, ini selingkuh yang kedua, yang seragama juga sama dia, WKWK, sama kayak cewek yang pertama tadi. Awalnya aku nggak tahu, tapi setelah aku tahu dia cerita semua yang apa yang dia lakukan sama selingkuhannya. Ini cowoknya ini gimana ya konsepnya? Dia selingkuh, terus dia cerita sama ceweknya. Why? Keren. Bisa. Lanjutkan bakatmu bang, gila sih. Oke, kita lanjut. Kembali aku maafin, kembali aku terima dengan kata-katanya. Aku selingkuh karena kok tiap hari aku berpikir kurangku, apa salahku di mana tiap hari aku nangis dengan hal yang sama dia. Pernah satu hari aku berantem di rumah dia dan dia nggak mau nganter aku pulang. Pada akhirnya aku pulang sendiri jalan kaki dari rumah dia. Dari rumah dia ke rumahku. Rumah dia sama rumahku lumayan dekat. WKWK. Aku jalan kaki sambil nangis. Aku nggak bisa naik angkot. Posisi aku nggak megang uang sama sekali. Sepanjang jalan aku nangis. Gila sih, bodoh banget aku. Juga pernah beliin dia bakso jalan kaki cuma demi permintaan maaf, biar aku dimaafin. Loh, aku belinya jalan kaki dari rumahku, beli bakso terus nganter ke rumah. Parah banget kan begonya. Oke. Kamu terlalu bucin, Mbak. Oke, masuk kita ke bulan 9 2021. Aku mulai PKL. Dia kadang nganter jemput aku kalau sempet kan. Dan selama PKL aku harus PC dia, aku harus ngasih tahu di mana setiap jam harus PC. Pokoknya datang, nggak boleh mati, nggak boleh dekat sama cowok, jangan kan dekat, ngobrol juga nggak boleh. Dan Mimin pasti tahu kan kalau PKL itu gimana. Nggak bisa always megang HP setiap hari megang tuh. Kalau misal kita PKL guys, itu nggak bisa megang HP ya guys. Pastinya dimarahin atasan dong. Tapi X nggak bisa mengerti ini tuh. Pernah pas dia mau jemput, aku nunggu di taman kantor. Aku duduk nggak lama, ada bapak-bapak orang kantor duduk sebelahku dan duduknya juga jauh Min. Setelah 2 meter lebih jarak kami, datanglah si X jemput. Aku dengan muka marahnya jemput. Dengan muka marahnya pas aku di kereta dibilang gini, udah gatel pepex gitu kau dekat sama bapak-bapak. Loh, aku terkejut kan, aku nggak terima dong dibilang gitu. Asli sepanjang jalan kami berantem adu mulut, WKWK, malu banget sumpah. Singkat cerita, pas di PKL kantor itu ada dari sekolah lain juga cewek, jadi kenalan kami dekat. Terus X nggak terima aku berteman dengan alasan cuman aku yang ada pas kau butuh, bukan orang lain. Kawan bisa berubah kapan aja. Aku sih bodoh ini juga. Ya aku gitu. Tapi aku tetap dekat sama kawan PKL. Aku ini tanpa dia tahu. Gila main aku juga punya kehidupan. Kali bukan kau aja gitu dibilang si Vira nih guys. Sumpah ya, ini bodoh banget aku. Kelang sebulan apa 2 bulan dia berubah lagi dan lagi-lagi selingkuh. Ini selingkuh yang ketiga guys, oke? Selingkuh sama yang beda agama, sama kayak aku. Oh, si Vira ini Islam guys, si X ini Kristen, dan selingkuhan yang pertama itu Kristen seagama, yang selingkuhan kedua Kristen, selingkuhan ketiga itu Islam guys, oke? Nah selingkuhannya ini cantik banget Min, parah cantik banget, gila. Aku insecure dong. Aku tahu dia selingkuh sama nih cewek dari IG dia. Aku tahu password IG-nya tapi dia nggak tahu kalau aku tahu, paham kan Min? Di situ terbongkar semuanya, kedok dia sama selingkuhannya yang ketiga ini Min. Dia bawa selingkuhannya ini ke rumahnya cuy, ke rumah Mas X gitu kan. Dan pada saat X bawa selingkuhannya ini ke rumahnya sebelum itu, dia izin ke aku buat nongkrong. Anjing. Dan X rela panas-panasan jemput nih cewek pulang sekolah, padahal aku nggak pernah digituin sama X, anjing. Dan mereka juga sering nongkrong ke sana kemari. Why? Kamu nih aduh baik banget sumpah, jarang ada cewek kayak gini guys. Iri banget aku sumpah, iri, padahal aku ceweknya tapi iri sama selingkuhannya. Kan bodoh aku di situ sumpah, sakit kali hatiku Min. Oh ya, Mimin ingat nggak tren harta tahta itu? Tahu,
WKWK ingat lah pasti dia buat itu di helmnya, tapi bukan namaku, nama cewek lain. Bangsat, ada satu cewek yang dia selalu ceritakan ke aku, sebut aja namanya Nabila. Nabila ini cantik, seagama Kristen ya si Nabila nih guys. Kita samarkan oke. Sama X, pokoknya segalanya lah. Nabila ini selalu dibanggakan di depan aku. Dia selalu bilang, kau tengok tuh Nabila, kau contoh tuh Nabila, kau kayak Nabila napa cantiknya. Selalu digituin aku min. Dan X juga pernah nongkrong sama Nabila ini. Kalau berantem selalu dibilang, orang yang aku nikahin pastinya si Nabila, sempurna nggak kayak kau. Makanya kau baik-baik aja sama aku. Anjing banyak min. Rasa sakit yang kurasa pas masih sama dia nggak bakal cukup aku ceritain. Tapi dibalik sikap dia yang kayak gitu, dia baik banget. Keluarganya baik ke aku. Kalau jahat dia bisa jadi iblis, kalau baik bisa jadi malaikat. Oke? Dia juga nggak terhitung min. Bahkan kadang makan seharian seharian dia yang ngasih, kayak aku belum makan dianterin makan gitulah. Mamanya baik ke aku, sering bantu uang sekolah aku, sumpah ya mereka tahu baik banget. Udah anggap aku kayak keluarga sendiri kebaikannya. Mereka juga nggak bisa aku lupain min, meskipun nggak bisa balas sekarang on die. Insya Allah bisa, aku selalu berdoa semoga kebaikan mereka berbalik juga ke mereka. Tapi meskipun baik, rasa sakitku lebih besar. Mental aku hancur, mental aku nggak bisa kembali kayak dulu. Dan dibalik kebaikan mamanya tersimpan juga rasa nggak suka aku waktu lagi di luar. Aku jumpa sama Mama X. Mamanya ngajak aku ngobrol. Aku iyain, dan ternyata aku diobrolin itu disuruh jauhin anaknya. Gila sih, bla 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 segala macam, dan dibilang aku bawa pengaruh buruk buat anaknya WKWK. Padahal ini anaknya sebelum sama aku udah bandel, mabuk-mabukan gak jelas, tawuran sana sini. Si X ini anak tongkrongan ya guys. Mimin tahu sih tongkrongan mana. Aduh, adik-adikan sih. Oke. Pada intinya mamanya suruh aku buat jauhin anaknya, dan mamanya bilang jangan sampai tahu si X kalau mamanya datengin aku. Kalau sampai tahu aku bakal habis dibuat mamanya X. WKWK. Aku diancam dong. Satu fakta lagi, bukannya apa, sikap dia ke keluarganya parah banget. Jangankan sama kakaknya, mamanya sendiri aja berani dimaki. Dan dari situ aku tahu kalau anak laki-laki nggak bisa ngehargain mamanya, nggak bakal bisa ngehargain perempuan. Fakta. Setelah mama yang ngomong kayak gitu, nggak lama X ngajak aku jumpa buat nyelesain masalah kami. Oke, aku iyain, dan pas kami jumpa dia minta buat semuanya dimulai dari nol. Dia bakal berubah, nggak bertingkah lagi kayak kemarin. Tapi aku nolak min. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak mau sama dia lagi. Aku udah sayang banget sama orang lain. Aku bersikap seolah aku jahat supaya kami benar-benar putus. Dan pas aku bilang gitu dia nangis sejadi-jadinya. Buaya. Aku gak tega dong. Aku tenangin dia, tapi aku gak bakal luluh sama air mata dia. Aku gak akan pernah mau buat ngulang semuanya dari nol. Oke, pelajaran bagus tuh guys. Oktober 2021 kami benar-benar putus. Selamanya kami pacaran, kami sering putus, nyambung sering banget. Itu aja min cerita yang aku ingat. Masih banyak lagi. Tapi segitu aja udah cukup buat ngewakilin semuanya. Maaf ya min, panjang banget. Makasih ya udah mau baca ceritaku. Boleh share ke lain juga sebagai pelajaran. Thank you Mimin. Oke guys, jadi gini guys, dari kisah yang ini kita dapat pelajaran bahwa gini ya. Kalau misalnya yang pertama, ini poin dari Mimin. Yang pertama, kalau misalnya kita dekat sama orang, kita lihat dulu selama 4 bulan, itu baru keluar sikap asli dia. Oke, yang kedua, kalau misalnya mamanya udah gak suka sama kita guys, ya sebaiknya kita jauhin. Oke, yang ketiga, kalau misal kita pacaran beda agama, mending gak usah guys, sumpah. Mimin juga pernah ngalamin gitu kan. Oke. Dan buat mbaknya, tolong semangat. Yang sayang sama kamu tuh banyak gitu. Dan kamu itu gak boleh insecure. Kamu tuh cantik.
kamu itu cantik di mata orang, oke? Dan dari pelajaran, dari pengalaman kamu yang gak mengenakan ini, itu bakal jadi pelajaran hidup buat kamu. Dan pesan Mimin, kamu kan bakal nikah, bakal punya anak. Coba kamu didik anak kamu supaya gak ngelakuin hal yang sama yang dilakuin si X itu kepada kamu, ngerti kan? Oke. Dan buat kalian semua yang mau ceritanya Mimin obrolin, langsung kalian DM aja ke Instagram, ke WA bisa. Nanti kalian cek aja di link deskripsi. Oke guys, oke, see you, bye bye, I love you, sumpah. Yaudah guys, jangan lupa tidur, bye bye, I love you.